Di situ salah seorang temannya Mas Hadi yang sejak dari sore tadi dia ini hanya diam saja. Padahal di situ dia ini biasanya yang paling sering ngomong, sering bercanda. Dia ini langsung mengambil sebuah parang dan kemudian dia berdiri menghadap ke arah perkebunan tadi. Dia ini berteriak, sopo sing ganggu aku? Aku nduk kene iki cuma golek duit, aku gak ganggu sapa-sapa. Nek awakmu gak trimo metu kabeh tak babat awakmu. Nah, orang itu seperti meluapkan emosinya, entah siapa yang ditantang. Dan Pak Harlan sebagai pemilik kayunya ini cuma beliau terheran-heran. Ada apa? Kenapa temanmu ini? Apa dia ini kerasukan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Jalan Hidup Air 5 bersama saya Ale. Kisah mistis, kisah horor, dan kejadian beberapa hal di luar nalar yang berhubungan dengan hal gaib. Semuanya berdasarkan kisah nyata yang diceritakan oleh teman, keluarga, atau beberapa kenalan baru. Yang cerita kali ini berasal dari seseorang bernama Mas Hadi. Beliau tinggal di Kabupaten Malang dan kampungnya ini berbatasan dengan Kabupaten Blitar. Jadi aku masih ingat sebuah pengalaman yang aku alami dulu sekitar 7-8 tahun. Di usia yang masih 20 tahunan, aku juga pernah bekerja. Dan waktu itu salah seorang temanku namanya Ilul. Ilul ini merupakan teman sehari-hari, kita sering main. Nah, pada suatu hari Ilul ini mengajakku untuk bekerja. Dan kerjanya ini muat kayu. Kayu ini dimuat ke dalam truk yang truknya lumayan besar lah. Pada waktu itu badan juga masih kecil dan belum terbiasa ngangkat. Kadang satu truk itu kita isi cuma berdua. Dan gaji waktu itu 150.000 dibagi 2 orang antara aku dan Ilul. Kadang pulang itu tangan ini sudah sangat kotor dan lecet, apalagi pundak ini sampai sempat mengelupas. Nah, cerita ini berhubungan juga tentang pengalaman dari Mas Hadi. Jadi Mas Hadi ini berusia 34 tahun, beliau seorang kepala keluarga, punya 1 istri dan 2 orang anak. Tinggal di sebuah desa lah. Desanya ini cukup terpelosok menurut cerita dari Mas Hadi. Dia ini kerja serabutan awalnya, jadi ikut ke sana ke sini kalau ada pekerjaan, entah itu di bangunan atau di kebun atau di sawah, kalau ada apapun itu dikerjakan. Semuanya hanya untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dari keluarganya ini. Dan pada suatu hari juga ada seorang laki-laki namanya Pak Harlan. Beliau cukup tua, umurnya 60 tahun. Jadi Pak Harlan ini merupakan seorang juragan kayu lah istilahnya. Beliau biasanya membeli pohon-pohon yang ada di kebun atau di hutan, kemudian dipotong dan dimuat, setelah itu disetor ke pabrik. Pada suatu hari, Pak Harlan ini kekurangan orang karena 2 orang pekerjanya sebelumnya ini sudah berhenti. Dan salah seorang pegawainya ini menawari Pak Hadi untuk ikut kerja di Pak Harlan. Temannya ini juga menjanjikan kalau gajinya itu lumayan, walaupun memang kerjanya ini berat. Tapi tak selalu berat, karena kadang ketika menemui deretan pohon atau kebun yang mau dibeli pohonnya ini di pinggir jalan, itu kerjanya ringan. Tapi kalau menemukan beli pohon yang tempatnya itu agak ke dalam, itu baru berat. Tapi kalau bisa menggunakan sepeda motor, jadi kayu yang sudah dipotong ini diangkut menggunakan sepeda motor sampai ke pinggir jalan sebelum dimuat ke truk. Nah, awal mula Pak Hadi ikut kerja di tempat Pak Harlan ini sebenarnya dia ragu antara kuat apa enggak. Tapi karena teman-temannya ini juga sudah beliau kenal, karena merupakan warga di daerah situ-situ saja, mereka ini asik,
dan nggak terlalu memaksa untuk kamu harus kuat mengimbangi orang-orang lama, ini tidak seperti itu. Jadi Mas Hadi ini betah, walaupun awal-awalnya dia juga merasakan badannya itu capek sekali setelah kerja seharian motong muat sampai mikul kayu itu. Dan cerita ini terjadi ketika Mas Hadi ini sudah beberapa bulan ikut Pak Harlan. Jadi waktu itu Pak Harlan mendapatkan penawaran untuk membeli puluhan pohon di sebuah kebun, dan tempatnya ini tak jauh dari pinggir jalan, mungkin sekitar 100 sampai 150 meter. Tapi yang menurut ceritanya Mas Hadi ini, Pak Harlan itu mendapatkan penawaran itu murah sekali. Jadi ketika beliau ditawari untuk menebas atau membeli pohon di kayu di kebun itu, beliau itu tanpa menawar langsung mengiyakan dan membayar cash, karena menurut Pak Harlan itu sangat murah sekali. Beliau sudah menghitung jumlah kayu dan beberapa jenis kayu seperti jati, mauni, ada pohon sengonnya, jumlahnya itu banyak. Tapi kenapa si pemilik ini meminta harga yang menurut Pak Harlan itu cukup murah? Nah, Pak Hadi dan salah seorang temannya yang beliau ini bagian motong menggunakan gergaji mesin sempat diajak mengecek di lokasi tersebut, dan lokasinya memang dekat dengan jalan tapi tidak ada akses jalan menggunakan sepeda motor. Jadi waktu itu mereka ini mau tidak mau harus memikul kayu tersebut dari kebun itu menuju ke jalanan. Tapi Pak Hadi ini bilang kalau mungkin 1 hari saja ini selesai, karena kayunya juga tidak terlalu besar, dan asal waktu itu tidak hujan. Karena ketika hujan otomatis jalanan ini licin dan mereka harus lebih berhati-hati. Waktu itu kemudian akhirnya diputuskan pada 1 hari pengerjaan itu dilakukan. 5 orang termasuk Pak Hadi, salah seorang itu bagian motong, yang 4 ini mengangkut kayu-kayu ini keluar ke jalan. Tapi entah kenapa di hari itu kendala pekerjaan itu sepertinya banyak sekali. Menurut cerita Mas Hadi, kadang ada kayu yang sangat sulit sekali ditebang. Ketika dia roboh, dia ini seperti menyangga ke beberapa pohon yang lain, dan itu bukan sekali 2 kali terjadi. Padahal si pemotong kayu ini merupakan orang senior lah, dia sudah puluhan tahun memotong kayu dan ikut Pak Harlan itu. Dia juga sempat mengeluh, kenapa tumben kerja kali ini tuh kok susah. Sampai pada akhirnya sekitar jam 4 sore mereka ini baru separuh mengeluarkan kayu dari kebun itu ke pinggir jalan. Nah, ketika Pak Harlan ini datang, beliau ini bertanya, apa dilanjutkan besok saja? Tapi Mas Hadi dan teman-temannya ini menjawab, gak usah Pak, selesaikan sekalian saja. Kalaupun harus lembur sampai malam gak apa-apa. Daripada kita besok balik lagi ke sini, kan ada pengerjaan di tempat lain. Pak Harlan mendengar itu, beliau juga senang, nanti beliau akan kembali lagi sambil membawakan makanan buat para pekerjanya ini. Dan akhirnya mereka ini beristirahat ketika waktu maghrib. Tapi sekitar jam 7 malam dengan menggunakan senter headlamp tepatnya, mereka meneruskan pekerjaan itu lagi karena masih ada beberapa potong kayu yang harus dikeluarkan ke jalan. 4 orang waktu itu. Dan ada sedikit keanehan ketika Pak Hadi ini membawa sebatang pohon mauni yang panjangnya itu cuma 3 meter. Batang pohon itu tidak terlalu besar, tapi entah kenapa waktu itu ketika diangkat, awalnya itu ringan, tapi ketika dia mulai berjalan, batang kayu itu terasa sangat berat sekali, seperti ada orang itu yang berada di atasnya. Nah, sekitar berjalan beberapa langkah, kemudian Mas Hadi ini tiba-tiba beliau seperti terpleset, jatuh, dan dia ini kayu itu dalam posisi di atasnya.
Dan temannya di belakang itu kemudian bertanya kepada Mas Hadi, loh Hat, kamu gak popo tah? Kamu gak popo? Mas Hadi yang masih dalam posisi di tanah itu, dia menoleh sambil menggelengkan kepalanya. Walaupun waktu itu dia tidak bersuara. Mas Hadi kemudian berdiri lagi sambil berusaha mengangkat kayu yang tak terlalu besar itu, karena dia ini malu dengan teman-temannya yang membawa kayu itu lebih besar, apalagi itu merupakan tumpukan kayu terakhir yang harus mereka keluarkan dari kebun itu. Walaupun waktu itu butuh perjuangan menurut Mas Hadi karena kayu ini sangat berat sekali. Akhirnya mereka ini sampai di pinggir jalan, kemudian menaruh batang-batang kayu itu ditumpukan, yang kanan kirinya itu sudah diganjal supaya kayu itu tidak menggelinding. Jam hampir setengah 9 malam waktu itu. Dan di sana memang sudah ada truk yang rencananya mau dibuat mengangkut kayunya. Ada seorang supir dan Pak Harlan yang membawakan mereka makanan. Pak Harlan sempat bertanya, "Wes mari ta?" Pak Hadi pun menjawab, "Sudah Kang." Kemudian mereka ini di situ santai sambil menikmati makanan yang dibawakan oleh Pak Harlan. Ketika sedang asik makan, tiba-tiba ada satu batang pohon yang cukup besar, pohon mauni waktu itu, yang berada di tumpukan itu tiba-tiba menggelinding. Nah, karena akan mengenai salah satu orang yang ada di sana, mereka ini menjerit, dan kemudian orang itu berhasil lolos dari gelindingan kayu itu. Nah, di awalnya orang-orang yang ada di sana itu mungkin hanya karena kesalahan, kelalaian tidak mengganjal kayu tersebut jadinya menggelinding. Mereka masih melanjutkan makan di malam itu tepat di pinggir jalan. Tapi hal yang aneh kemudian itu terjadi. Ada satu batang pohon yang tadinya dibawa Mas Hadi itu, dia posisinya ditaruh di pinggir tumpukan kayu tadi. Dan entah kenapa, tiba-tiba kayu itu pun juga ikut menggelinding. Tapi yang saat ini aneh, menggelindingnya itu bukan ke arah bawah, tapi ke arah atas seperti mau menuju ke orang-orang yang sedang makan ini. Walaupun gelindingan kayunya itu sangat pelan. Nah, spontan Pak Harlan yang ada di paling depan dari teman-temannya ini, beliau ini kaget. Dan akhirnya mereka semua itu melihat kayu itu berhenti. Di situ salah seorang temannya Mas Hadi yang sejak dari sore tadi dia ini hanya diam saja. Padahal di situ dia ini biasanya yang paling sering ngomong, sering bercanda. Dia ini langsung mengambil sebuah parang dan kemudian dia berdiri menghadap ke arah perkebunan tadi. Dia ini berteriak, sopo sing ganggu aku? Aku nduk kene iki cuma golek duit, aku gak ganggu sapa-sapa. Nek awakmu gak trimo metu kabeh tak babat awakmu." Nah, orang itu seperti meluapkan emosinya, entah siapa yang ditantang. Dan Pak Harlan sebagai pemilik kayunya ini cuma beliau terheran-heran. Ada apa? Kenapa temanmu ini? Apa dia ini kerasukan? Dan akhirnya satu persatu dari orang yang bekerja di situ, termasuk Pak Hadi ini bercerita. Mereka bekerja sudah lama ikut Pak Harlan, tapi entah kenapa cuma di tempat itu saja mereka itu mengalami hal yang aneh. Sepertinya mereka itu dapat gangguan terus sejak mereka ini mulai menebang batang pohon pertama. Akhirnya satu persatu pun bercerita. Jadi sambil menenangkan orang yang marah-marah tadi, mereka ini bilang, termasuk yang pertama itu Pak Hadi. Mas Hadi ini bilang kalau ketika dia mengangkat kayu yang paling kecil yang terakhir itu, sepertinya itu bukan hanya sebatang kayu saja, karena bebannya itu sangat berat sekali dan Mas Hadi ini sempat jatuh. Dan itu pun diiyakan oleh teman-temannya, termasuk satu orang yang di belakangnya yang marah-marah membawa parang ini tadi. Ketika temannya ini sudah tenang, kenapa dia sampai jengkel waktu itu? Mungkin karena dia ini sudah capek, waktu itu juga malam hari, dan dia ini ternyata mendapatkan gangguan atau melihat sosok penampakan di terakhir di kebun tadi.
Memang di samping kebun itu ada sebuah pohon besar. Nah, di bawah pohon itu ada seperti cekungan, di sana ada sumber mata air. Airnya itu memang jernih sekali. Ketika terakhir dia mengangkat kayu yang di depannya ada Pak Hadi, dia ini paling belakang. Nah, ketika dia mau meninggalkan tempat itu sambil membawa kayu, dia ini sempat menoleh ke arah belakang karena teman-temannya sudah berada di depan. Jadi di belakang itu tidak ada siapapun. Kondisi dalam keadaan gelap. Cahayanya hanya berasal dari headlamp atau lampu yang ada di kepala itu yang membuat untuk menerangi pencahayaan di situ. Jadi waktu itu dia sempat melirik, di belakangnya ada bayangan tepat di bawah pohon besar itu, yang di bawahnya ada sumber mata air. Di sana dia melihat beberapa orang atau beberapa sosok. Walaupun itu seperti bayangan, tapi gerakannya itu jelas sekali. Sosok itu berasal dari tempat itu, kemudian menuju ke arah ke atas timur. Nah, tapi jalanannya itu harus melewati kebun di mana mereka memotong kayu tadi. Jumlahnya hanya beberapa orang atau beberapa sosok. Wujudnya itu hitam semua, tapi posturnya itu besar. Apalagi yang paling belakang itu yang sempat menoleh ke dia, itu sosoknya itu besar sekali. Mungkin tingginya lebih dari 2 meter menurut cerita itu. Dan sosok itu sempat menoleh ke bapak-bapak tadi. Dia menunjukkan raut muka yang kena sorotan dari cahaya lampu bapak itu. Seperti menunjukkan tatapan mata itu marah sekali. Nah, selang beberapa saat, dia ini melihat Mas Hadi itu jatuh di depannya. Jadi waktu itu dia bertanya tanpa bisa menolong sambil bilang ke Mas Hadi, ayo cepat buru-buru kita keluar dari sini. Karena di belakangnya itu ada beberapa sosok yang memang terus melihat ke arah mereka. Nah, karena mendengar cerita itu, Pak Harlan yang memang orangnya ini sudah senior lah, karena sudah jual beli kayu, menebas kayu di mana-mana, memotong kayu di mana-mana, beliau ini mengerti. Jadi beliau ini bilang kalau mungkin ini karena kenapa kayu di tempat itu kok dijual murah. Apa mungkin sebelumnya sudah ditawar ke penebas-penebas lain jadi nggak ada yang mau. Dan ternyata memang tempat itu mungkin angker ada penghuninya. Tapi beliau bilang ya beruntung, yang penting kita nggak ada yang terluka atau celaka. Akhirnya Pak Harlan memutuskan, di malam itu semua pekerjaan ini selesai, kita pulang, dilanjutkan besok. Semuanya pun menyetujuinya. Jadi, keesokan harinya, Pak Harlan ini mengajak kakak kandungnya, beliau lebih tua lah, umurnya lebih dari 70 tahun. Ditemani oleh Mas Hadi. Ternyata Mas Hadi ini diminta tolong untuk membawakan sesuatu ke tempat mereka memotong pohon kemarin, tapi tujuannya di bawah pohon yang ada sumber airnya itu. Di sana ternyata bungkusan tadi yang dibawa Mas Hadi itu merupakan seperti sesajen lengkap, seperti ada bunga-bunga, ada telurnya. Dan di sana kakaknya Pak Harlan ini kemudian melakukan sedikit ritual. Dan waktu itu Mas Hadi ini mendengar percakapan antara Pak Harlan dan kakaknya itu, kalau di tempat ini memang ada penghuninya, tapi bukan di kebun yang kamu beli pohonnya kemarin. Penghuninya berada di sekitar pohon besar ini. Mungkin karena kegiatan kemarin itu sempat mengusik atau mengganggu ketenangan mereka. Tapi semuanya sudah aku bereskan. Yang penting juga anak buahmu gak ada yang celaka. Lain kali mau membeli kayu dimanapun yang sekiranya menurutmu itu aneh atau dengan harga yang murah, kamu bilang dulu. Nah, setelah kejadian itu pekerjaan dilanjutkan lagi, dan kayu ini memang dimuat semuanya ke truk, tapi meninggalkan satu batang kayu yang terakhir diangkat oleh Mas Hadi. Karena menurut kakak dari Pak Harlan, kayu itu mau diminta. Nah, yang minta itu anak kecil. Dia itu tinggal di atas sana. Sudah kamu tinggalkan saja. Dan kayu itu pun akhirnya dibuang di pinggir perkebunan itu dan tidak ikut dibawa. Jadi ini adalah kisah dari seorang yang baru aku kenal, namanya itu Mas Hadi. Beliau berpesan tetap berhati-hatilah kalau kita melakukan pekerjaan.
karena kesehatan dan keselamatan itu tetap nomor satu. Dan jangan lupa selalu berdoa dimanapun kita berada. Jadi pesan dan kesannya mungkin tolonglah hargai perjuangan seorang laki-laki, apalagi beliau ini seorang kepala rumah tangga yang melakukan banyak hal demi untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Sehat selalu semua untuk pejuang nafkah, dan terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.